Kisah diawali di zaman dimana saat cilok masih dimakan pakai nasi. Saat itu, diperlihatkan jika jam menunjukkan pukul 4 subuh. Tampak di salah satu sudut perumahan terlihat sebuah mobil sedang terparkir di depan salah satu rumah warga. Di sini lingkungannya sepi bener. Boro-boro hansip. Bocah mabar aja kagak kelihatan. Di dalam mobil, terlihat seorang pria sedang mengamati salah satu rumah. Tampilan gusar diperlihatkan oleh pria tersebut. Apakah yang sedang dilakukan oleh orang itu, sehingga tampak seperti mencurigakan? Baiklah, sedulur geromang. Tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam kisah. Sebelum mulai, saya ingatkan kembali jika ini adalah spoiler. Dan bagi sedulur yang baru bergabung jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan notifikasinya. Sesaat dari dalam mobil, pria itu mulai melangkah mendekati rumah tadi. Dia mulai berjalan. Nampak di tangannya terlihat orang itu membawa sebuah derigen dan sebuah martil. Dan setelah dia berada tepat di depan pintu, pria itu langsung memukul-mukul pintu rumah itu pakai martil tadi. Hingga gagang pintu pun copot. Sampailah datang penghuni rumah, dan pintu pun terbuka. Anjay, sadis bener. Kita lanjut. Di dalam berita, tampak semua media memberitakan liputan tentang kesibukan kota di sana. Tergambar bagaimana stresnya kehidupan pada saat itu. Di sebuah rumah seorang wanita terbangun karena HP-nya berdering. Diketahui bahwa dia sedang berbicara dengan pengacara perihal perceraiannya. Dan karena anaknya datang dan meminta untuk diantar ke sekolah, sementara Rahel lupa untuk memasang alarm. Akhirnya pembicaraan mereka pun terhenti dan akan dilanjutkan di pertemuan makan siang nanti. Kita lanjut. Di dalam berita disiarkan, telah terjadi penyerangan terhadap sebuah keluarga, dan diketahui bahwa pelaku adalah mantan suami dari korban. Kisah pun beralih, di mana Rahel akan mengantarkan anaknya Kylie ke sekolah. Sekaligus dia akan menemui kliennya. Sebelum masuk ke dalam mobil, mereka menyapa Rosie dengan mobil barunya. Akhirnya mereka pun berangkat, namun di tengah perjalanan mereka berhadapan dengan kemacetan. Di sini Rahel meminta Riley untuk memeriksa jalur kemacetan menggunakan HP Rahel. Riley mengatakan mengapa HP ini tidak dipasang sandi masuk. Akhirnya Rahel memutuskan untuk memilih rute ke dalam tol. Di dalam mobil telepon berdering, ayah Riley menelpon. Mereka pun berbicara satu sama lain. Tampak Rahel yang kesal menerima pembicaraan itu. Karena sebelumnya sang mantan meminta rumah yang mereka tempati menjadi miliknya. Setelah telepon dengan ayah Riley terputus, kembali Rahel berbincang dengan Riley. Di ujung jalan, tak disangka jalur tol pun macet total. Tak berselang lama telepon kembali berdering. Di situ yang menelpon adalah Deborah. Deborah adalah atasan dari Rahel. Dikarenakan Rahel mengatakan tidak dapat datang tepat waktu karena kemacetan. Karena tidak terima Rahel datang terlambat, akhirnya Rahel pun melalui pembicaraan di telepon Rahel pun dipecat dari pekerjaannya. Rasanya komplit sekali penderitaan Rahel pagi itu. Di sini Rahel mulai menunjukkan kekesalannya tentang kemacetan. Rahel pun jalan zigzag memakai bahu jalan. Sampai akhirnya dia terbebas dari kemacetan. Setelah terbebas dari kemacetan, di ujung jalan Rahel berhenti karena lampu merah. Posisi mobil Rahel berhenti tepat di belakang sebuah mobil Ford double cabin. Lampu merah pun berubah menjadi hijau.
Namun mobil di depannya tak kunjung bergerak. Rahel sempat menunggu. Karena tak kunjung bergerak, akhirnya Rahel pun membunyikan klakson mobilnya. Bahkan sampai lampu kembali akan berubah menjadi merah. Mobil di depannya masih saja tidak bergerak. Akhirnya Rahel memutuskan melewati mobil tersebut. Setelah melewati mobil itu, kembali Rahel bertemu dengan kemacetan. Di kemacetan itu mobil Ford yang tadi diklaksonnya dan tertinggal di belakang kini menghampiri dirinya, dan berhenti tepat di samping mobil Rahel. Setelahnya pria itu pun menurunkan kaca jendelanya dan mengajak Rahel berbicara. Di sini sang pria mengatakan jika dia melamun dan meminta maaf jika itu membuat Rahel marah. Namun setelahnya pria itu pun meminta Rahel meminta maaf juga. Karena sudah membunyikan klakson yang sangat panjang. Namun di sini Rahel mengatakan, buat apa gua minta maaf? Sure, whatever. No, it's not. And you weren't moving. Mom, stop it. I don't have anything to Ya elah apologize Rahel, for. lo jadi orang sombong amat dah. Seketika pria tadi mengatakan jika soal ini tidak bisa dia terima, kenapa Rahel tidak mau minta maaf? Mobil pun kembali berjalan. Mobil Rahel pun lebih dulu melaju. Sementara jalur sang pria tadi masih dalam antrian. Go, please. Dari dalam kaca spion Rahel melihat sang pria keluar dari jalurnya dan menyusul Rahel. Di sini sang pria mendahului Rahel, dan memotong jalur mobil Rahel, dan menghentikan mobilnya secara mendadak. Seketika Rahel pun menginjak rem. Setelah kepanikan tersebut sang pria kembali melaju dan meninggalkan Rahel. Namun saat Rahel ingin mengarahkan mobilnya berbelok, pria itu kembali menghentikan mobilnya sembari memandangi Rahel. Namun setelah Rahel benar-benar berbelok, tampak pria itu melanjutkan perjalanannya, dan tidak terlihat lagi. Kembali di dalam mobil Rahel berbincang dengan Riley. Ketegangan yang tadi dirasakan kini sudah berangsur reda. Mereka pun berbincang-bincang, sambil santai. Sampailah Rahel mengantarkan Riley ke sekolah. Tampak Riley sudah terlambat. Setelah Riley masuk ke dalam sekolah tampak Rahel menelpon pengacara yang tadi pagi menelponnya, dan mengatakan agar pertemuannya dimajukan saja, 20 menit lagi di kedai kopi. Terlihat Rahel memandangi jarum bensinnya yang sudah kosong. Rahel pun kembali berjalan dan menuju pom bensin. Sesampainya di sana Rahel segera mengisi bensin mobilnya. Setelahnya Rahel pun masuk ke dalam toko untuk membayar. Saat akan membayar Rahel pun melihat ke dalam CCTV. Jika mobil Ford tadi sudah ada tepat di belakang mobilnya. Di sini Rahel merasa ada yang tidak beres, sehingga terlihat oleh penjaga toko. Penjaga toko mengatakan jika mau, dia bisa memanggil polisi. Namun hanya karena sebuah perdebatan di jalan Rahel mengatakan tidak perlu dilakukan. Sembari ada seorang pembeli di sana mengatakan akan membantunya dengan berpura-pura jika mereka berteman. Mereka pun keluar dari toko bersama-sama. Di luar toko Rahel disuruh masuk ke dalam mobil dan pria yang bersama Rahel memutari mobil Ford untuk melihat plat nomor mobilnya. Seusai melumpuhkan pembeli tadi, kembali mobil Ford mengejar mobil Rahel. Melihat orang yang menolongnya diperlakukan seperti itu, suasana berubah menjadi tegang. Di dalam mobil, Rahel mencari teleponnya. Sementara di luar, Simunov masih saja mengejarnya. Akhirnya Rahel dan Simunov terlibat uber-uberan. Bagaimana sedulur, jika kalian di posisi Rahel? Silahkan komentar di bawah. Kembali ke dalam mobil Rahel mencari-cari ponselnya. Tak berselang lama pria itu menyamai posisi mobil Rahel, dan menunjukkan jika ponsel Rahel sudah berada di tangannya.
Tentu Rahel mengenali jika itu adalah miliknya. Nampaknya di pom bensin tadi si pria sempat masuk ke dalam mobil Rahel, dan mengambil ponselnya. Karena terus dikejar, tanpa sengaja, Rahel pun masuk ke jalan satu arah dan hampir menabrak pejalan kaki di sana. Di ujung jalan Rahel memarkirkan mobilnya. Kita lanjut. Di sebuah kedai kopi seseorang menelpon dan meninggalkan pesan di ponsel Rahel. Pria itu adalah pengacara Rahel, yang sebelumnya janjian bertemu di kedai kopi. Tak berselang lama, nampak si Munok masuk ke dalam kedai, dan menghampiri sang pengacara itu, dan memperkenalkan diri sebagai teman dari Rahel. Di sini mereka bercerita seputar Rahel. Tak berselang lama sang pengacara meminta pamit, namun sang pria mengatakan jika dia bisa menelpon Rahel. Sembari menawarinya secangkir kopi, sang pengacara pun setuju dan mengikuti permintaan si Munok. Tampak di sela pembicaraan si Munok bertanya, kasus yang dihadapi Rahel itu sebabnya apa? Sang pengacara mengatakan jika ini soal mantan suaminya yang tidak bekerja dan selalu dipecat dari pekerjaannya. Sepertinya jawaban sang pengacara sedikit berkenaan dengan situasi diri si Munok. Di mana di awal scene, si Munok telah membantai mantan istrinya. Di sini tampak kekesalan si Munok terhadap pengacara yang membela kasus semacam ini. Akhirnya telepon pun tersambung dengan Rahel. Di dalam pembicaraan antara Rahel dan si Munok, tampak si Munok jadi kesal. Dan tanpa disangka-sangka, tiba-tiba si Munok menyerang si pengacara. Dilanjut dengan menusuknya dengan pisau roti hingga tewas. Di sini sambungan telepon Rahel masih terhubung. Si pria ngasih tahu jika pengacaranya sudah tewas. Lu si belagu jadi manusia, bukannya tadi minta maaf aja, pakai segala jual mahal. Kita lanjut. Usai membunuh sang pengacara, si Munok kembali ke dalam mobilnya dan berkendara. Di dalam perjalanan, Rahel menelpon dia. Di perbincangan, Rahel bertanya, apa maumu? Si Munok pun menjawab, ini soal sopan santun. Dan di sini si Munok terlihat sedang mengotak-atik HP milik Rahel. Dan mengatakan, siapa lagi yang kau inginkan untuk mati? Bahkan si Munok sekarang sudah mengetahui di mana Riley bersekolah. Di sini Rahel memohon untuk tidak menyakiti putranya. Lalu si Munok melihat-lihat kontak Rahel dan menemukan nama Rikat. Kembali Rahel memohon agar jangan menyakiti Rikat, karena Rikat adalah ayah dari Kylie. Si Munok menegaskan jika Rahel harus menyebutkan nama, salah satu nama, yang nantinya akan dia bunuh. Rahel pun menyebutkan namanya sendiri. Namun si Munok menolaknya karena membunuh Rahel bukanlah yang utama, tapi memberi perasaan respek kepada orang lainlah yang dia inginkan. Akhirnya Rahel menyebutkan nama, yaitu Deborah. Si Munok pun bertanya mengapa Deborah. Apa alasannya? Rahel berkata karena dia orangnya kagak selau. Terus tadi gua dipecat sama dia. Setelah itu telepon tertutup, si Munok kembali melaju menuju Deborah. Di sisi lain Rahel ke sekolahan Riley. Di sini terlihat kembali kekesalan saya ngeliat si Rahel yang semau udelnya aja. Lihat aja tuh, nyetirnya bisa ngebahayain orang lain. Kita lanjut. Sampailah dia di dalam sekolah Riley. Diperlihatkan sebuah foto kiriman dari si Munok. Ternyata si Munok tidak ke tempat Deborah, melainkan ke rumah Rahel, dan sudah membunuh Mary, pacar dari Fred. Tak berselang lama di pembicaraan di telepon, si Munok meminta Rahel untuk menjemput Riley, dan waktu yang diberikan hanya 3 menit. Atau Fred akan mati. Singkat cerita Rahel sudah menjemput Riley. Usai Rahel menjemput Riley, kembali si Munok menelpon Rahel.
Di sini Simunok meminta Fred untuk membacakan surat yang ditulis Simunok. Dalam suratnya dikatakan jika ini semua adalah salah si Rahel. Di sela pembicaraannya, tiba-tiba polisi dari Polsek datang, dan langsung meminta Simunok untuk menyerah. Alhasil bukannya menyerah, Simunok malah membakar Fred dan mendorongnya ke polisi. Polisi pun sempat menembak Simunok. Namun Simunok berhasil lolos. Di perjalanan Rahel menghentikan mobilnya karena mual. Tak berselang lama telepon pun berdering. Kylie mengatakan untuk tidak usah menjawabnya. Namun Rahel bersikeras akan menjawabnya. Menurut Rahel itu bisa saja dari polisi. Tapi ternyata itu Simunok yang menelpon. Rahel bertanya mana Fred. Simunok menjawab bahwa Fred sudah mati. Perdebatan pun terjadi. Sampai di sini Rahel mengatakan harapannya agar Simunok itu segera mati saja. Nah, kan gua bilang juga apa? Rahel, lu tuh songong, udah banyak yang mati gara-gara bacot lu. Masih aja lu tuh batu. Setelahnya, telepon itu pun dibanting oleh Rahel, hingga buyar. Selanjutnya Kylie dan Rahel ingin mendatangi kantor polisi agar mendapatkan perlindungan. Kembali Rahel melanjutkan mengendarai mobilnya menuju kantor polisi. Di perjalanan Riley mengatakan bagaimana HP ibunya bisa berada di tangan pria itu. Sembari mengatakan mengapa si pria bisa mengetahui posisi Rahel. Di dalam mobil Riley mencari-cari sesuatu, dan benar dia menemukan sebuah tablet yang berada di bawah jok Rahel. Tablet ini ternyata dipakai si pria sebagai serlokasi, sehingga si pria dapat mengetahui posisi Rahel. Kemudian Riley memiliki ide untuk melacak balik Simunok menggunakan HP Riley. Singkat cerita akhirnya Riley dapat melacak keberadaan Simunok. Tapi alangkah terkejutnya dia saat GPS menunjukkan jika Simunok juga berada di jalan yang sama dan berada tepat di depannya. Sambil celingak-celinguk Rahel mencari keberadaan mobil Simunok. Tapi kagak ada, malah sekarang dia melihat mobil Rosie berada di depannya. Tebakan Rahel mengatakan jika Simunok telah mencuri mobil si Rosie. Dah ini gimana ceritanya? Ada orang ditembak polisi, bukannya langsung kabur pakai mobil dia sendiri. Malah nyolong mobil orang. Bukannya setahu gua nyolong mobil itu kan susah. Bisa-bisa keburu ketangkep. Kita lanjut. Karena benar tebakan Rahel jika mobil Rosie telah dicuri. Akhirnya Rahel berakting seolah-olah dia tidak melihat Simunok dan berjalan melewati mobil Rosie. Dan tepat setelahnya Rahel bertemu dengan mobil polisi yang sedang melintas di jalur yang sama dengannya. Seketika Rahel dan Riley meneriaki polisi itu, dan terus mengatakan jika pria yang ada di berita sekarang ada di belakang mereka. Namun sepertinya tuh polisi enggak mengerti apa maksud Riley. Karena melihat posisinya diadukan oleh Rahel. Seketika si pria langsung membabi buta. Kecelakaan pun tak terelakkan. Tuh mobil polisi langsung ditabraknya. Kembali di jalan Rahel dikejar si pria. Di dalam mobil Rahel menyuruh Riley untuk menelpon polisi. Namun semua polisi sedang menanggapi aduan tentang kejadian adanya tabrakan beruntun. Sehingga menyebabkan Rahel dalam perjalanan itu, kembali dikejar sang pria. Di sini Rahel bingung mau kemana, sementara posisinya di jalan tol. Akhirnya Rahel memiliki ide untuk ke rumah nenek mereka saja. Karena dirasa di sanalah tempat yang aman saat itu. Di sana Rahel berencana akan menjebak si pria, dengan menyalakan alarm senyap dengan begitu polisi akan datang. Ya elah, kayak yang iya aja lu. Pakai sosokan mau ngejebak. Di dalam perjalanan menuju rumah neneknya Riley, Rahel terus dikejar oleh si pria. Aksi seperti Fast and Furious pun terlihat.
Namun akhirnya Rahel dapat menghindari dan mengecoh si pria. Dan dapat terhindar sementara. Rahel sekarang sudah dekat dengan kediaman sang nenek. Sesampainya di sana, Rahel mengatakan ke Riley untuk menjalankan rencananya. Riley pun mengikuti dan masuk ke dalam rumah neneknya. Singkat cerita, Simunok berhasil mengetahui keberadaan Rahel. Dan dia sekarang berhenti tepat di depan jalan. Sebelum masuk Simunok memakan ubi cilembu dan es kepal Milo, karena dia akan meminum obat penghilang rasa sakit. Sebab di dalam kemasan obat, ada anjuran minumlah obat sebelum makan. Saat sedang ngeplay, tiba-tiba ada sebuah mobil melaju dan menabrak si pria. Sampailah tuh mobil terbalik, dan ternyata yang menabrak adalah Rahel. Pusing dah. Ini gimana ceritanya? Pertama masuk ke rumah nenek, kagak pakai kunci. Terus nabrak orang tapi mobilnya mobil orang. Apa di sono kagak ada yang ngunci rumah ya? Terus kunci mobil, main nyantel aja gitu di mobil. Kita lanjut setelah menabrak si Munok. Rahel menghampiri si pria, sembari membawa stik golf. Saat didekati ternyata di dalam mobil si pria sudah tidak ada. Dan tiba-tiba, dari belakang Rahel ditampol. Dan yang nampol adalah si pria. Rahel melakukan perlawanan. Tapi pukulan sekali lagi mendarat, Rahel pun langsung lemas. Si pria memasuki rumah nenek dan mencari Riley. Sambil memancing Riley, dengan mengatakan jika dia adalah polisi. Sementara Riley sudah bersembunyi di lantai atas. Riley yang bersembunyi di lemari pakaian, yang di dalamnya terdapat ruangan tersembunyi. Riley tanpa sengaja menjatuhkan sebuah benda, sampai terdengar oleh si pria. Riley, ketakutan. Tak berselang lama, tiba-tiba pintu persembunyiannya terbuka. Ternyata yang datang mamanya. Buset dah, ampe segininya nih film. Tak berselang lama kaki Rahel ditarik sama si Munok. Pertarungan pun terjadi. Rahel dibanting beberapa kali. Sampai si Munok berhasil meraih Riley. Kembali Rahel melawan. Tapi usahanya sia-sia. Sampai Rahel dilempar ke kasur. Di sini si pria langsung menjerat leher Riley dengan kabel lampu. Si pria ingin Rahel melihat bagaimana Riley mati. Sambil mos-mosan di dalam sakunya Rahel mengambil gunting. Gunting ini dia ambil dari mobil yang ia colong tadi. Secepat kilat Rahel menancapkan gunting itu ke mata si pria. Tapi sebenarnya gak secepat kilat juga sih. Karena di sini Rahel masih sempat memanggil si Munok, jadi masih ada jeda gitu. Setelah ditancap gunting matanya, ternyata si pria masih saja bangkit. Dan dengan kekuatan batosai dan semangat sumpah pemuda, Rahel langsung menendang gunting yang menancap di mata si pria, hingga tewas. Film pun tamat. Ending, diperlihatkan mobil Rossi, yang udah ringsek dibawa pakai mobil truk. Tapi yang anehnya kenapa bawanya enggak dibalik seperti sewajarnya? Kenapa bannya harus ke atas? Ya sudahlah, kita berdoa saja semoga semuanya baik-baik saja. Dan jika nanti kita di jalan bertemu macet dan stres, janganlah mencet klakson kenceng-kenceng. Karena bisa saja, orang yang di samping kita adalah orang ini. Saya wassalamualaikum bro.